Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana untuk menyusun bab 2. Nah, kemarin kalian sudah membuat yaitu bab 1 atau dari judul hingga ke bab 1. Nah, lalu bagaimana untuk melanjutkan ke dalam bab 2? Nah, di dalam bab 2, kalau kalian ingat bahwasanya di dalam penelitian terdapat yang namanya variabel. Variabel itu terdiri dari dua, yaitu variabel independen dan variabel dependent atau yang biasa disebut dengan variabel X dan Y. Di statistik juga sudah kita kenal bahwasannya terdapat juga yang namanya variabel X dan Y atau independen dan dependent. Variabel independen ialah variabel yang mempengaruhi variabel dependent. Nah, contohnya apa? Bagaimana maksud dari variabel independen dan dependent? Variabel dari contoh ini, pengembangan media permainan floating mockup untuk mengenalkan sampah pada anak usia dini. Nah, mana yang namanya variabel X, mana yang variabel Y, apa itu independen dan dependent? Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi, media permainan floating mockup ini adalah independen. Sedangkan untuk pengenalan sampah dan banjir ini menjadi variabel dependent atau yang tergantung pada media permainan ini. Jadi kan media permainan ini difungsikan untuk mengenalkan sampah dan banjir. Jadi pengenalan sampah dan banjir inilah yang namanya variabel Y atau variabel dependent. Dependent artinya tergantung. Jadi ya dipengaruhi. Oke, ini oleh milik saya sendiri. Judulnya adalah pengembangan media permainan floating mockup. Oke, saya bagi ini menjadi dua layar. Oke, baik. Sini. Oke. Di sini terdapat sebelah kiri judulnya dan sebelah kanan adalah bab satunya. Nah, bab 1 itu teman-teman tidak boleh untuk berisikan begitu banyak teori ya. Tetapi teori itu digunakan untuk mendukung. Nah, selain itu di bab 1 itu digunakan untuk menjelaskan apa pokok permasalahannya, lalu solusinya yang kalian berikan. Sehingga muncul yang namanya urgency ketika kalian ingin meneliti itu. Kalau tidak urgent, untuk apa diteliti? Nah, saya langsung menuju ke bab 2. Bagaimana sih membuat bab 2 itu gitu ya? Apa saja yang harus ada? Oke, berdasarkan judul saya, yaitu pengembangan media permainan floating mockup untuk mengenalkan sampah dan banjir pada anak. Ada yang namanya kajian teori. Bab 2 itu berisikan tentang kajian teori atau kajian pustaka. Nah, pertama yang kita tunjukkan adalah ini tergantung ya. Susunan itu tidak melulu seperti ini, tapi kalian perlu untuk memberikan siapa subjeknya, yaitu anak usia dini, pendidikan anak usia dini. Lalu setelah itu prinsip pendidikan anak usia dini. Karena apa? Karena saya ingin mengangkat bagaimana suatu pembelajaran, teknik pembelajaran dalam untuk anak usia dini itu kan berdasarkan permainan. Nah, ini berkaitan dengan penelitian saya, yaitu permainan. Sehingga saya perlu untuk mengambil prinsip pendidikan anak usia dini itu apa? Yaitu belajar dengan bermain. Nah, itu adalah kaitannya dengan media permainan saya. Jadi di dalam bab 2 itu teman-teman tidak boleh untuk melenceng dari variabel-variabel yang ada di dalam judul. Kalau melenceng maka tidak masuk. Nah, fungsinya bab 2 ini adalah untuk membuat instrumen. Jadi ingat bahwasanya membuat instrumen itu tidak asal, tetapi harus merujuk pada bab 2. Nah, jangan lupa di setiap subbab kalian perlu untuk membuat yang namanya simpulan ya. Harus ada simpulan. Kalau tidak ada simpulan maka kalian akan bingung nanti di bab 2, di bab 3-nya saat membuat instrumen. Oke,
Setelah kepada prinsipnya, yaitu bermain dan yang lain-lain, nah, maka saya akan buat simpulannya juga lagi, ya kan? Nah, karena kaitannya adalah punya saya tentang bermain. Lalu pendidikan lingkungan anak usia dini. Nah, karena saya mengangkat suatu pengenalan sampah dan banjir, itu adalah masuk dalam aspek pengenalan pendidikan lingkungan, maka saya akan masukkan sampah dan banjir ini dalam pendidikan lingkungan. Nah, kalau kalian motorik ya, maka masukkan motorik anak usia dini. Kalau kalian maunya kognitif anak